Selamat sore mahasiswa Widyadharma. Kembali lagi bersama saya Bu Eta dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, hari ini kita melanjutkan mengenai frasa. Dalam Bahasa Indonesia ada urutannya. Pertama ada huruf, ada kata, ada frasa. Nah, frasa itu apa? Frasa adalah sekelompok kata yang tidak melebihi batas fungsi. Artinya, frasa tidak menduduki fungsi subjek, predikat, ataupun fungsi lainnya. Dia tidak melebihi fungsi. Frasa terdiri dari 2 atau 3 kata atau lebih yang menduduki satu fungsi. Misalnya, anak yang cerdas, rumah yang besar itu. Anak yang cerdas, itu kan sebagai subjek kalau dibuat dalam kalimat. Ya. Rumah yang besar itu, dia menjadi subjek kalau kita jadikan sebuah kalimat. Nah, frasa dapat dihasilkan dari perluasan sebuah kata. Sebuah frasa dengan perluasannya tidak menimbulkan jabatan atau fungsi lain, sehingga tidak melebihi batas fungsinya semula. Jika perluasan itu ternyata menimbulkan jabatan fungsi baru atau membentuk pola subjek predikat, perluasan itu sudah menjadi klausa. Karena klausa itu artinya adalah predikat, ya. Contoh, karya sastra itu frasa. Karya sastra itu indah, itu frasa karena subjek. Karya sastra itu indah, itu menjadi klausa. Kenapa? Ada predikat di situ. Karya sastra itu kan subjek, indah predikat. Makanya itu disebut klausa, ya. Sedangkan beda dengan frasa. Kalau frasa kan karya sastra indah itu. Nah, itu berbeda, ya. Frasa dapat dibagi menjadi 4, yaitu frasa eksosentris. Frasa eksosentris adalah frasa yang semua ataupun salah satu unsurnya tidak dapat menggantikan frasa itu secara keseluruhan. Frasa eksosentris umumnya didahului oleh kata depan, ya. Jenis frasa eksosentris, frasa verbal. Verbal itu kan kata kerja, ya, misalnya sedang melamun. Dia ada kata depannya sedang melamun. Itu kan sebagai predikat, tapi kan dia 2 kata, ya. Frasa adjektiva itu frasa yang intinya berupa kata sifat. Contoh sangat merdu, karena ada 2 kata sebagai predikat, ya. Disebut frasa. Frasa nominal, frasa yang intinya berupa kata sifat, sangat merdu. Merdu kan sifat tambah sangat, jadilah dia frasa. Frasa nominal yaitu frasa yang intinya berupa kata benda. Contoh rumah besar. Rumah itu kan benda, tambah besar, jadilah dia adjektiva. Frasa pronominal yaitu frasa yang intinya berupa kata ganti, kamu dan dia, ya. Frasa adverbia, frasa yang intinya berupa kata ganti. Frasa adverbia itu frasa yang intinya berupa kata keterangan lebih kurang maksudnya, ya. Frasa numeralia itu frasa yang intinya berupa bilangan, kan numeria, numerik, ya. Bilangan kan, contohnya 14. Kemudian frasa integratif yaitu frasa yang intinya berupa kata tanya, apa, siapa. Jadi intinya frasa itu 2 kata atau lebih yang menduduki satu fungsi, baik fungsi sebagai subjek, predikat, ataupun sebagai objek. Misalnya roti bakar. Roti bakar kan 2 kata. Kalau kita buat kalimat bisa jadi subjek dia. Roti bakar. Roti bakar itu enak sekali. Roti bakar itu kan subjek. Enak sekali baru predikat. Roti bakar itu subjek, itu frasa karena 3 kata. Roti bakar itu subjek tadi kan, sangat enak itu predikat, tapi dia frasa karena ada 2 kata menduduki sebagai predikat. Frasa endosentris, yang kedua frasa endosentris adalah frasa yang unsur-unsur pembentuknya dapat menggantikan kedudukan frasa itu secara keseluruhan. Mereka menempati rumah baru. Nah, frasa rumah baru memiliki inti. Mencari inti frasa dapat diuji dengan membuat kalimat berterima dan tidak berterima. Misalnya, mereka menempati uang, mereka menempati baru, kan tidak bisa. Berarti kalimat A mempunyai makna, berarti rumah menjadi inti frasa. Kalimat B tidak berterima atau tidak mempunyai makna, berarti baru bukanlah inti frasa. Jenis frasa endosentris. Endosentris ada frasa koordinatif. Masing-masing unsur memiliki kedudukan sederajat, ya. Tidak saling menerangkan unsur yang lain.
Sifat kesetaraan itu dapat dibuktikan kemungkinan menyisipkan kata penghubung dan atau. Contoh, anak itu sudah tidak mempunyai ibu dan bapak. Berarti itu frasa koordinatif ada dan. Frasa apositif yaitu frasa yang hubungan antara unsur-unsurnya itu dapat saling menggantikan. Misalnya Aminah, anak Pak Lurah sangat cantik. Frasa anak Pak Lurah adalah unsur keterangan tambahan untuk menerangkan Aminah. Nah, frasa atributif berarti dia ditandai dengan menerangkan. Contoh, rumahnya sangat besar. Rumahnya menerangkan sangat besar ya. Kata sangat adalah atribut untuk penjelasan kata sangat besar. Atribut itu penjelasan. Rumahnya mau mengatakan dia sangat besar, itu atribut ya. Frasa ambigu contohnya maknanya lukisan milik ayah. Lukisan mengenai diri ayah atau lukisan buatan ayah. Nah, itu kan makna ganda ya. Frasa idiomatik, anak kecil itu panjang tangan, idiom ya, ungkapan, yaitu frasa yang mempunyai makna sampingan atau bukan makna sebenarnya. Nah, itu adalah tentang frasa. Jadi frasa itu adalah dua kata atau lebih yang menduduki satu fungsi. Intinya frasa adalah perluasan kata, tapi dia hanya boleh menduduki satu fungsi. Nah, mahasiswa Widya Dharma, itulah penjelasan saya mengenai frasa. Sampai ketemu lagi ya pada pertemuan berikutnya tentang bahasa Indonesia. Mari kita lestarikan bahasa Indonesia. Dengan bahasa Indonesia berarti kita tetap menjaga kebudayaan bangsa kita. Sampai jumpa.